Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Kuat Komsi, Kuat Marsuki, yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada sore ini kajian pasca Ramadan. Ini minggu yang terakhir, Pak. Insya Allah beberapa hari lagi kita merayakan Idul. Semoga dengan waktu yang terbatas ini bisa kita manfaatkan dan bisa menjadi lekat kita akan akhir bulan Ramadan. Dan selanjutnya Ustadz Fuad Marzuki monggo dipersilakan untuk mengisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Uribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Haji Dianarto selaku Ketua Liga PLN Daerah Jawa Timur, para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para pensiunan PLN Daerah Jawa Timur yang berbahagia dan juga yang saya hormati. Mari kita bersama-sama mengawali tentunya dengan mengungkapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmah, hidayah, inayah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa kembali mengikuti pengajian atau tausiah Ramadan setiap hari Kamis selama bulan Ramadan, jam 3:30 sampai 4:30 insya Allah via virtual ya, via Zoom. Tentu harapan kita mudah-mudahan kehadiran panjenengan dan saya untuk mengikuti pengajian ini bisa mengantarkan kita semua untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa mendapatkan ridho Allah, ma'unah Allah, maghfirah, ampunan Allah, keberkahan-keberkahan dari Allah. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kita juga diberi kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran di setiap urusan-urusan kita, baik urusan-urusan yang terkait dengan dunia kita, lebih-lebih akhirat kita, dan tentunya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selama dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Para Bapak, Ibu, para pensiunan PLN yang berbahagia dan yang saya hormati, hari ini kita telah sampai pada puasa yang ke-29. 29. Itu artinya entah besok, entah hari Sabtu, ya kita semuanya akan insya Allah meninggalkan bulan suci Ramadan ini, dan dengan sendirinya akan dipertemukan insya Allah dengan Idul Fitri, ya, bulan Syawal, 1 Syawal. Karena itu ada baiknya tema kajian tausiah pada sore hari ini adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Menjalin hubungan baik dengan Allah dan jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Para Bapak Ibu, para pensiunan
PLN Jawa Timur yang berbahagia dan yang saya hormati. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini tentunya tidak hanya sebatas hidup. Kita tidak hanya sebatas makan, minum, tidur. Karena kalau makan, minum, tidur itu bukan penggaweane kulo panjenengan. Itu penggaweane kewan. Kalau kewan itu maklum makan, tidur. Makan, minum, tidur. Lah kita sebagai manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu hidup di dunia ini kita diberi tugas, diberi kewajiban-kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tunaikan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, di antara tugas-tugas dari Allah atau dari agama, ya, di antara sekian banyaklah tugas-tugas yang dibebankan kepada kita, ada dua tugas, dua kewajiban yang harus kita tunaikan dengan penuh keseimbangan dan keselarasan. Tidak boleh tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Ketika seseorang itu di dalam mengarungi perjalanan hidup ini, dia tidak seimbang antara yang satu dengan yang lain, maka dia pun akan mengalami kerugian dalam hidup, baik dunianya maupun akhirat. Nah, dua tugas penting yang harus kita tunaikan dengan penuh keseimbangan itu tidak lain adalah hablum minallah, menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang lebih kita kenal dengan hubungan vertikal. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia yang lebih kita kenal dengan hubungan horizontal. Nah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita telah mampu menjalin hubungan baik dengan Allah. Pagi kita berpuasa, kemudian malam kita lanjutkan hubungan yang sudah baik ini dengan menunaikan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, taraweh ya dengan berjamaah. Lanjut biasanya sesudah taraweh ada tausiah, kita niat untuk bertolakul ilmi, yang mencari ilmu agama. Lanjut witir ya dengan berjamaah, ya lanjut lagi dengan ya mungkin baca Al-Quran, bertadarus, menghatamkan Al-Quran. Bahkan ketika sampai 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, begitu baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun sampai melean lah. Ya, kita pun menghidupkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan berqiyamul lail, ya, menunaikan sholat-sholat sunnah dalam rangka ingin mendapatkan keberkahan Ramadan, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi para Bapak Ibu, sungguh bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang mampu menjadikan kita lebih mengenal Allah, lebih bisa dekat dengan Allah, lebih bisa memperbagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bersama-sama hubungan yang sudah baik ini terus kita lanjutkan, terus kita jaga, kita rawat, kita pelihara, tentunya dengan cara istiqomah, ya, beristiqomah. Ya, jadi ajak terus beristiqomah. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya ini sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Ya, kita dituntut untuk beristiqomah. Ya, jadi seusai Ramadan ini, ya ada amalan-amalan yang perlu kita istiqomahkan. Ya, katakan ketika panjenengan bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan full, ya seusai Ramadan mari kita bersama-sama untuk belajar istiqomah dengan
menunaikan ibadah-ibadah puasa sunnah. Kalau tidak kuat ambil Senin Kemisnya, ya mungkin kita bisa mengambil Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulannya di bulan Hijriah. Ayyamul Bid, di mana pahalanya itu seperti panjenengan berpuasa 1 tahun full, ya, 3 hari sebanding dengan 1 tahun full panjenengan berpuasa. Kalau tidak kuat Ayyamul Bid, mungkin bisa kita istiqomahkan dengan mengambil puasa-puasa yang disunahkan di hari-hari besar Islam. Katakan seperti tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, ya, atau mungkin hari Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah, atau sebelumnya tanggal 8 Tarwiyah, ya, atau mungkin di bulan Rajab, atau mungkin di bulan Sya'ban, ya. Monggo, ya. Jadi jangan sampailah kita menunaikan ibadah ini hanya yang wajib-wajib saja. Ramadan tok, nek Ramadan tak belum poso. Ya, nah ini maaf, ngapunten, tingkat keikhlasan kita di dalam berpuasa itu berarti perlu dipertanyakan. Nek wajib gak gelem poso. Ya, tingkat keikhlasan itu kalau naik itu dalam rangka menunaikan kesunahan-kesunahan. Nah, jadi itu. Yang lain katakan ketika panjenengan bisa menunaikan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan, mari kita istiqomahkan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya, mungkin sholat sunnah rawatib, ya sebelum ataupun sesudah sholat wajib, ya sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, ya, sesudah maghrib, sebelum isya, sesudah isya, sebelum subuh, khususnya sebelum subuh, ya, atau yang dikenal dengan sholat sunnah fajar, ya, di mana Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, raqatal fajri khairun minat dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat saja sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, jadi sholat sunnah 2 rakaat fajar itu kalau ditimbang dengan dunia seisinya itu lebih berat, ya, lebih disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dunia seisinya. Nah, karena itu monggo sekali lagi kita berusaha untuk istiqomah, ya. Mungkin sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, ya, sholat sunnah duha, ya, itu bisa kita istiqomah. Oke, ini salah satu bentuk kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begini para Bapak Ibu, panjenengan dan saya ini bukan hamba-hamba Ramadan. Kita bukan abdu Ramadan, tapi kita adalah hamba-hamba Allah, Abdullah. Nah, maksudnya hamba Ramadan bagaimana? Ya, maksudnya hamba-hamba Ramadan itu hamba-hamba yang tertarik beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Ya, tertarik, termotivasi hanya ketika masuk bulan Ramadan. Ketika Ramadan sudah selesai, kembali dia bermalas-malasan. Ya, kembali semakin jauh dengan Allah. Nah, ini namanya hamba Ramadan. Lah panjenengan dan saya Abdullah, hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Hayyun la yamut. Sehingga kewajiban panjenengan dan saya tidak lain adalah selalu menjalin hubungan baik dengan Allah. Kapanpun, di bulan Ramadan iya, di luar Ramadan pun iya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi surga itu memang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, kemudian istaqamu adalah orang-orang yang beristiqomah, ya, orang-orang yang ajak, yang terus-menerus bisa menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, ini satu poin para Bapak Ibu. Ya. Kalau panjenengan dan saya sudah bisa menjaga, merawat,
Ya, hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala ini berarti tinggal satu tugas lagi yang harus kita tunaikan pada kehidupan kita sehari. Tugas itu tidak lain adalah hablum minan nas, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, di bulan Syawal yang insya Allah sehari 2 hari ini akan kita jumpai. Nah, di tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri lah. Ini adalah momen yang pas, saat yang tepat untuk kita jadikan bulan saling bermaaf-maafan, saling meminta maaf, saling memberi maaf, saling legowo, saling berusaha untuk menghilangkan rasa kebencian, kedengkian, ya, ataupun pertikaian, perseteruan, ya, perkelahian. Mari kita bersama-sama untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati itu. Setelah panjenengan dan saya katakan 1 bulan ini bisa menjalin hubungan baik dengan Allah, nah monggo selesai Ramadan ini kita berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Mari Pak, Bu, kita sadari bersama ya bahwa kita ini sebagai manusia ini notabene sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak akan bisa hidup sendirian, makhluk yang tidak akan bisa hidup tanpa jasa dan bantuan orang lain, makhluk yang tidak akan bisa hidup tanpa bergaul, berinteraksi dengan manusia-manusia yang lainnya. Panjenengan di rumah akan dihadapkan dengan keluarga. Ketika panjenengan keluar akan dihadapkan dengan para tetangga. Panjenengan dulu ketika bekerja ya, di instansi katakan PLN ya, akan dihadapkan dengan rekan-rekan kerja. Walaupun pensiunan pun sampai sekarang selalu kita dihadapkan dengan manusia-manusia yang lain. Kita hidup tidak di hutan, Pak, Bu. Panjenengan dan saya hidup di perkotaan, ya, di rumah lebih-lebih perkampungan yang padat penduduk. Jadi setiap kita pastilah ya akan dipertemukan dengan manusia-manusia yang lain. Nah, namanya manusia, Pak, ya, bergaul, panjenengan sehati-hatinya bergaul, ya sehati-hatinya bergaul. Itu pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan kekhilafan. Jadi kalau saya ilustrasikan para bapak, ketika panjenengan meletakkan katakan piring di rak piring, ya, panjenengan sehati-hatinya, sepelan-pelannya meletakkan piring tersebut di rak piring, tentu masih terdengar suara klik. Suara klik. Sekali lagi suara klik. Sama ketika panjenengan berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Hati-hatinya itu pasti pernah ada klik. Dengan keluarga, ono klik. Dengan kerabat, ada klik. Dengan tetangga, ada klik. Dengan ya bahkan rekan kerja pun juga insya Allah ada klik. Ya. Nah, makanya mari kita bersama-sama para Bapak Ibu untuk menghilangkan klik-klik itu, rasa kebencian, rasa kedengkian, kedendaman. Ya, mari kita bersihkan, ya kita awali ya dari bulan Syawal ini. Nah, jadi sekali lagi, ketika seseorang itu tidak bisa menjalin hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia, ya dia katakan hidupnya nggak seimbang, nggak stabil, lebih fokus pada hablum minallah, sholatnya luar biasa, posone Senin Kemis, umroh haji, umroh ini bulan, haji ini tahun, sotakoya luar biasa. Tapi ngampunten Pak, ketika dia tidak bisa menjalin hubungan baik dengan manusia, nah ini bisa-bisa nanti amal-amal kebaikan pulau panjenengan itu buat diterani.
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena lebih-lebih sampai memutuskan tali silaturahim. Lebih-lebih sampai memutuskan tali silaturahim. Di mana Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, memutuskan tali silaturahim berarti mereka tidak mampu menjalin hubungan baik dengan manusia. Ya, silaturahim. Nah, silah itu menyambung, rohim itu adalah kerabat. Ya. Jadi kalau kita berbicara kerabat para bapak ibu, jadi ada kerabat-kerabat yang dekat, ada yang agak dekat, ada yang jauh. Nah, para ulama ini sepakat bahwa kerabat-kerabat yang dekat ini wajib untuk disilaturahimi. Wajib hukumnya. Ya, jadi hadis tadi itulah yadkhulul jannah qati'un rahim, tidak akan masuk surga itu apabila dia memutus tali silaturahim ini adalah yang dekat. Oke, yang dekat. Nah, sekarang dari kerabat-kerabat kita yang dekat itu yang bagaimana? Yang siapa saja. Nah, dekat di sini adalah yang termasuk satu mahram, Pak. Ya, satu mahram. Mahram itu berarti orang yang haram dinikahi. Ya, orang yang haram dinikahi. Nah, contoh, ya, kalau di dalam surat An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, ya, dan seterusnya. Jadi antaranya yang termasuk kerabat yang harus kita silaturahimi pertama adalah ummahatukum. Ya, ibu-ibu kita, ibu bapak kita, orang tua kita, itu kan haram kita nikah. Sehingga itu harus kita silaturahmi. Bapak ibu. Ya. Jadi tidak diperbolehkan ketika nun sewu panjenengan dan saya katakan sampai memutus tali silaturahim dengan orang tua. Terus kalau kepedulian belas dengan orang tua. Nah, ini ngampun. Nah, ini hukumnya dosa besar. Makanya sampai begitu besarnya dosa ini, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah, itu tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Wajib hukumnya panjenengan sesukses apapun panjenengan, ya, pangkat jabatan kedudukan telah kita raih, harta, kekayaan, fasilitas serba ada, beli apapun bisa. Manakala kita memutus tali silaturahim dengan orang tua, itu semuanya tidak ada guna dan manfaatnya. Ya, sebab kekayaan panjenengan dan saya katakan itu tidak akan bisa mengantarkan kita untuk meraih ridha Allah kalau orang tua tidak meridhoi kita. Ya, ridha fi ridhal walidain wa sukhullah fi sukhtil walidain. Bahwa ridha Allah itu bergantung pada ridha orang tua. Sebaliknya murka Allah pun juga bergantung, ya, dari murka orang tua. Apabila panjenengan dan saya ingin ridha Allah, ya, ingin ridha Allah, ingin rahmat Allah, maka mari kita bersama-sama untuk bisa menjalin baik dengan orang tua. Bahkan sampai-sampai para bapak itu, orang tua itu ya segala-galanya. Setelah Kanjeng Nabi, ya, setelah Kanjeng Nabi, guru-guru panjenengan, maka ya orang tua juga termasuk. Ya, bahkan orang tua menduduki peringkat kedua. Ya. Setelah Kanjeng Nabi, ya Allah, Kanjeng Nabi, orang tua, dan guru-guru kita. Nah, gitu. Oke, bahkan ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati. Siapa orang yang paling berhak untuk aku sikapi dengan baik? Ini sahabat ini bertanya kepada Nabi, Pak, siapa orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik? Nah, artinya sahabat ini bertanya,
Siapa orang yang paling layak aku sikapi dengan baik, orang yang paling aku prioritaskan, orang yang harus aku nomor satukan. Nabi kita Muhammad SAW ya, menjawab, ummuka, ibumu. Tsumma ya Rasul. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, ummuka, ibu. Tsumma ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ummuka, tsumma ibumu, kemudian baru ayah. Coba Nabi kita Muhammad SAW memberikan pesan kepada kita sebagai umat. Jadi ibu disebut 3 kali oleh Nabi. Kedudukan seorang ibu ya di hadapan anak-anak. Sampai 3 kali disebut oleh Nabi, kemudian baru ayah. Nah, ada apa dengan ibu ini? Sampai Nabi kita Muhammad SAW memberi pesan seperti ini. Ibu, kemudian ayah. Masya Allah. Ternyata memang derajat ibu kita itu di atas segala-galanya. Ya, di atas segala-galanya. Ibu yang melahirkan kita, ibu yang merawat kita, yang menyusui kita. Semuanya itu perlu perjuangan. Ada kelelahan-kelelahan yang tidak dimiliki oleh ayah. Ya, ketika ibu mengandung, ya, itu sudah perjuangan. Selama 9 bulan, lamanya. Kemudian melahirkan, taruhannya pun juga nyawa. Tidak sedikit seorang ibu yang mengalami pendarahan yang begitu hebat sehingga sampai meninggal dunia ketika melahirkan anak. Setelah melahirkan kemudian menyusui. Nah, ini sebuah kelelahan-kelelahan, kepayahan-kepayahan yang tidak dimiliki Bapak. Kalau panjenengan dan saya, Pak, ya mungkin lelahnya yang sebatas mencari nafkah. Mencari nafkah, memberikan nafkah. Begitu. Nah, karena itu pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW lebih mendulukan ibu sampai 3 kali, kemudian ayah. Artinya penghormatan kita sebagai anak terhadap ibu itu luar biasa. Sekarang nun sewu, Pak, panjenengan dengan pimpinan panjenengan itu, Masya Allah. Ketika dipanggil, ketika karu-karuan awak ini, ketika berhadapan dengan pimpinan, ya sangat menghormati, sangat memuliakan. Bahkan nun sewu, ketika pimpinan kita sedang berbicara, kita tidak berani memutus atau memotong ya ucapan-ucapan. Ya, gak berani kita. Ketika panjenengan katakan dipanggil pimpinan, terus main handphone, ngapunten. Ketika pimpinan panjenengan berbicara terus panjenengan main handphone di depan, tidak berani. Padahal nun sewu. Ya, derajatnya tidak sebanding dengan kedua orang tua kita. Tapi nyatanya ngapunten, Pak. Kadang-kadang kita dulu mungkin di depan orang tua kita, pensikapan kita kurang. Coba orang tua memanggil kadang-kadang ya, orang tua ngobrol memberi nasihat kadang-kadang. Ya, kalau zaman sekarang anak-anak kita yang main handphone, main game, ya orang tua memberi nasihat gak direken. Nah, ini nun sewu. Ya, nah ini secara tidak langsung melakukan dosa. Ya, menyakiti hati orang. Ya, nah, karena itu monggo jangan ketika panjenengan katakan masih punya orang tua, ya monggo bisa diperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Kalau sudah meninggal ya monggo panjenengan doakan, ya Allahumma fir lahum wa'afihim wa'fu'anhum. Semoga kedua orang tua kita yang sudah meninggal mudah-mudahan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sikapnya. Jadi sahabat tadi bertanya, orang yang paling aku sikapi dengan baik itu siapa? Yang berhak, yang saya prioritaskan. Ternyata Nabi sekali lagi berpesan ibumu baru ayah. Nah, kemudian baru akrob itu yang terdekat, yang dekat.
Nah, jadi itu yang pertama. Silaturahim. Level yang tertinggi adalah menjalin hubungan baik dengan kedua orang. Sudah, yang kedua, ya, anak-anak kita, Pak, Bu, ya, panjenengan punya anak. Nah, sama anak-anak kita pun juga butuh kasih sayang panjenengan. Sangat amat membutuhkan. Nah, karena itu ngapunten sangat. Ketika ada orang tua yang begitu mungkin mangkele, ya, sangat marah kepada anak-anaknya, kemudian sampai anak itu gak diakoni anak, ya, sampai gak diakoni anak, dia memutus tali silaturahim dengan anak-anaknya. Masya Allah, kasihan Pak. Anak-anak kita ini sangat membutuhkan nasihat guru panjenengan, sangat membutuhkan doa-doa kita. Ya, kalau anak-anak tidak kita ridhoi, ya, lantas bagaimana nanti kehidupan? Wong ridho Allah itu tergantung pada itu orang itu. Ya, sesukses apapun, ya, di dunia ini sekali lagi tidak akan mengantarkan dia pada jalan kebahagiaan ketika kedua orang tuanya tidak. Nah, makanya Pak Bu panjenengan dan saya katakan diharapkan dengan anak-anaknya apa ya, yang keinginannya tidak sesuai dengan panjenengan, ya wis lah, orang terus sebatas hanya memberikan nasihat, memberikan pesan-pesan, ya, yang baik sambil mendoakan, ya, sambil mendoakan, itu aja. Oke. Nah, sekarang nun sewu gambarannya begitu. Ketika katakan hari raya Idul Fitri lah, ya, banyak tamu, ya, banyak tamu. Terus ada anak kecil katakan, ya, ketika bertamu delalah saking banyak kita, ya, sampai-sampai memecahkan memecahkan wadah, ya, memecahkan wadah jajan. Ketika anak ini memecahkan wadah jajan, panjenengan marah-marahnya tidak mungkin sampai baik, ya, sampai memukul, ya. Panjenengan paling ya sudah tidak apa-apa, nanti kita bersihkan sendiri. Itu anak orang lain, Pak. Bagaimana dengan anak-anak panjenengan? Mesti lebih dari itu, murang-muring, ya, malah nun sewu kadang-kadang sampai fisik kita pukul dan sebagainya. Padahal ya anak kita itu sekali lagi lebih harus kita sayangi. Oke. Ketika panjenengan bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain, ya bagaimana dengan anak-anak kita? Sebetulnya harus sama. Ketika panjenengan tadi, ya, begitu menghormati pimpinan panjenengan, bagaimana dengan kedua orang tua panjenengan? Semestinya harus, ya, lebih bisa menghormati, harus lebih bisa memuliakan, harus lebih bisa memperlakukan dengan baik orang tua. Nah, sama ketika panjenengan dengan tetangga bisa berbuat kebaikan dan nio tapi anak-anaknya wajib. Nah, ini sekali lagi ya cara menjalin silaturahim. Jadi tidak hanya anak saja yang wajib bersilaturahim kepada orang tua pun juga wajib. Oke, jadi nun sewu bukan dari bawah ke atas saja, atas ke bawah ini juga penting. Oke, sampun. Dilanjut maling ya, ini jam 4 lebih 7 menit. Nanti insya Allah ya kurang berapa? Kurang 12 menit lah. Kurang 7 menit ya, 7 menit ada 15 menit nanti kita pergunakan tanya jawab. Ya, terus ya, setelah orang tua, anak, kemudian siapa? Dulur-dulur panjenengan, saudara atau saudari kita. Itu juga perlu kita silaturahim. Ya. Nah, jadi kakak kita, adik kita, mas kita, mbak Yu kita. Ya. Nah, itu dulur-dulur itu juga ya, termasuk mahram, orang yang haram dinikahi, karena itu wajib untuk bersilaturahim. Ya. Nah, sekarang ngapunten sangat.
kalau sudah urusannya urusan masalah warisan, ya ketika orang tua sudah meninggal dunia, kemudian hartanya diwaris, wah ini lebih-lebih ya pembagian warisnya itu tidak sesuai ya, terus karepe dhewe, dinggoni dhewe, akhirnya ada kedengkian ya, ada ya mangkel lah ya. Nah, kemudian sampai ada gap di antara keluarga. Ya, sampai memutus tali silaturahmi, wis buka silaturahiman. Ya, harta kita ya, ada di sana, kita tidak bagi dan sebagainya. Nah, jadi nek wis urusan masalah warisan itu ya repot. Ya. Nah, terus bagaimana? Ya tidak apa-apa, walaupun katakan panjenengan didolimi, wis tidak ambil pusing. Semuanya itu ada hitungannya masing-masing nanti di akhirat. Ya, insya Allah akan dikembalikan oleh Allah. Itu harta kita itu akan dikembalikan berupa pahala tentu. Ya, berupa pahala. Tapi sekali lagi jangan sampai memutus tali silaturahmi. Ya, terus berhubungan dengan keluarga. Kemudian yang termasuk mahram lagi diantaranya adalah bude, bule, pakde, bule, pakde, bude, pakde, bude, bule, pakle, atau saudara-saudaranya dari ayah kita atau dari ibu kita, ya itu juga termasuk mahram, Pak. Ya termasuk mahram dan harus kita silaturahmi. Ya harus kita silaturahmi. Bahkan sampai ngapunten. Ya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, jadi al-kholah, jadi bibit itu ya, bibit atau itu adalah bimanzilatil ya. Jadi bibit itu adalah kedudukannya sebanding dengan ibu. Ya, sebanding dengan ibu. Jadi nun sewu ketika panjenengan ya sudah ditinggal wafat ibu, maka cara berbaktinya itu bisa kepada saudari-saudarinya ibu. Ya, bimanzilatil Nah, jadi silaturahimnya ke sana. Ya, syukur-syukur. Lebih-lebih kalau panjenengan lihat bibi ini ngapunten ya ekonominya ya sangat-sangat sangat-sangat sederhana ya. Ya ekonomi bawah ya, kelas bawah. Nah, panjenengan ada kelebihan rezeki ya kita beri, ya kita sedekah. Pak ngapunten sangat, Pak, ngapunten sangat. Banyak ya di antara mereka itu ketika dengan anak-anak yatim ya, ringan untuk bersedekah dengan tetangga samping kanan kiri yang duafa ya ringan untuk bersedekah, tapi kadang-kadang melupakan ya di antara kerabat ya seperti ini katakan bibi ya bibi. Nah, melupakan itu semua. Nah, semestinya ketika panjenengan bisa ringan ketika bersedekah kepada para fakir miskin, kemudian kepada anak-anak yatim, mestinya ya lebih-lebih dengan bibi terus lebih ringan. Bahkan sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sedekah yang terbaik itu adalah ketika panjenengan sedekah kepada kerabat. Nilainya ganda. Bukan berarti di sini saya istilahnya menganjurkan panjenengan untuk tidak bersedekah kepada fakir miskin atau duafa ya atau anak-anak yatim, tidak. Monggo itu sudah bagus. Ya, cuman alangkah bagusnya tidak meninggalkan kerabat. Ya, Nabi bersabda seperti itu. Kalau panjenengan bersedekah kepada kerabat, nilainya dua. Nilai sedekah itu berpahala, kemudian nilai yang menjaga tali silaturahim itu juga berpahala. Oke. Jadi ada amalan-amalan yang sama amalnya tapi bisa melahirkan pahala yang berbeda. Seperti ini, sama-sama sedekah 1 triliun
kepada fakir miskin, ya, dan sedekah 100.000 kepada fakir miskin dan termasuk kerabat itu berbeda nih. Begitu juga ketika ayah kita sudah meninggal, ya, kalau ayah kita meninggal maka cara berbuat baik, ya, berbakti kepada ayah adalah ya saudara saudarinya ayah. Ya. Kalau masih ada, ya, lebih-lebih kehidupannya sangat membutuhkan bantuan pertolongan, ini panjenengan jadi bisa berbakti di sana. Nah, jadi orang tua, anak-anak, kemudian dulur-dulur ya awak dhewe, kemudian bibi, ya, saudara-saudaranya, ya, atau itu juga perlu kita sikapi dengan baik. Nah, terus yang terakhir keponakan, anak-anaknya dari saudara kita, ya, keponakan. Keponakan termasuk mahram, ya, haram dinikah. Maka juga harus ada silaturahim di sana. Ya, harus kita jaga, kita jalin silaturahim dengan baik. Nah, ini ya, ini yang terdekat. Ya, jadi kerabat yang dekat itu hukumnya wajib untuk silaturahim, menjaga silaturahim. Nah, terus ada lagi kerabat-kerabat yang agak dekat, agak dekat. Siapa? Contoh, misanan. Ya, misanan. Misanan itu berarti anaknya ibu, ya, dengan anaknya saudaranya ibu. Jadi saya punya ibu, nah, ibu melahirkan saya. Saudaranya ibu, ya, juga melahirkan. Nah, maka saya dengan anaknya saudaranya ibu itu namanya misanan. Nah, misanan ini juga termasuk kerabat, cuman kerabat tidak dekat seperti tadi. Bukan mahram. Bukan mahram. Artinya ketika saya nikah dengan anaknya saudarinya ibu, ya, tidak jadi masalah, boleh. Ya, jadi bukan mahram. Nah, karena itu kalau bukan mahram seperti ini, Pak, Bu, silaturahimnya pun harus juga ada jarak. Ya, berbeda dengan yang mahram tadi. Kalau mahram tadi ketika panjenengan salaman saja, salaman wolak-walik dengan bibi boleh, dengan keponakan perempuan boleh, tidak dosa. Tapi kalau dengan misanan, ya, dengan misanan ini tetap harus kita jalin hubungan silaturahim, tapi anak ada ketentuan-ketentuan terus kita jauhi. Di antaranya adalah itu, ya, tidak usahlah kalau misanan, ini biasanya kalau silaturahim ini nek wis Idul Fitri, Pak, wis gak ono bedane. Yo, misanan apa kuwabe salam. Sebetulnya kalau menurut hukum, ya, tetap tidak diperbolehkan. Kadang-kadang ngapunten lho ya, kadang-kadang goncengan bareng. Wis tak goncengno ngene. Nah, itu kalau satu mahram tidak jadi masalah. Ya, kalau misanan kan masih bukan mahram. Dan lebih jauh lagi nanti dari anak-anak ini, anak-anak kita, ya, tambah jauh. Nah, jadi walhasil, ya, yang harus kita silaturahim, kita jaga itu adalah yang terdekat. Adapun yang lain itu sunnah, nggak wajib. Sunnah untuk menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat yang itu sunnah. Ya, tapi walaupun sunnah, ya, agar tetap bisa kita gunakan. Dan tentu masih banyak, Pak, pembahasan mengenai silaturahim ini. Jadi saya kira ini adalah sudah jam 4 lebih, ya, 16-17 menit. Mungkin monggo. Jadi intinya monggo kita bersama-sama untuk bisa menjalani dengan seimbang, ya, ahlul minallah dan ahlul minallah. Insyaallah dengan hidup seimbang ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan setimpal kepada kita, tentunya kebahagiaan, ya, di akhirat. Ya, itu
yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya kembalikan kepada Pak Diananto ya selaku ketua. Monggo. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah hadir kali ini tamu jauh kita ya. Ada yang dari Gresik, Pulau Madura, Surabaya. Ini saya lihat juga ada Sidoarjo dan Kalimantan Barat Pak. Pak Kapit hadir. Kemudian dari Jember ada. Kemudian Pak Jakarta, Pak Muar Abdullah hadir. Ada lagi dari Ambon, Pak Angga Ahmada juga hadir. Alhamdulillah kita bersama-sama dari Banyuwangi juga ada bersama-sama untuk kegiatan ini. Ada pertanyaan yang dijating dari Pak Lasito, Surabaya Selatan. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf nanya masalah halal bihalal. Apa yang terbaik kita lakukan pada acara halal bihalal? Pertanyaan kedua, apa para ulama pada zaman dulu juga melakukannya? Monggo Ustadz. Halal bihalal itu sebetulnya ketika panjenengan lihat di Timur Tengah, tidak ada halal bihalal. Dia halal bihalal itu adalah kultur kita. Ya, jadi itu perayaan-perayaan dikatakan halal bihalal itu kan begini. Halal itu maksudnya ya wis dihalal, bihalal dengan kehalalan. Maksudnya ya halal bihalal itu adalah yaitu tadi yang saya sampaikan, saling legowo, saling menghalalkan, saling memaafkan, saling menghilangkan kebencian. Jadi makanya biasanya halal bihalal itu diadakan acara-acara halal bihalal itu sesudah Ramadan, ya di bulan Syawal lah, biasanya di bulan Syawal. Kenapa? Ya itu tadi halal bihalal. Ya, kalau ditanya apakah Nabi pernah melakukan, ya tidak pernah. Ya itu tadi Pak, ya saya sampaikan Pak. Jadi kalau ini sesuatu yang membawa positif ya, membawa kebaikan, tidak jadi masalah. Ya, jadi panjenengan bisa kumpul halal bihalal, saling menghilangkan itu tadi, ya, rasa kebencian, rasa kedendaman, perseteruan. Nah itu ya perintah Nabi. Ya, nah itu kultur kita. Makanya ketika panjenengan mengadakan acara seperti ini, ya, ambil jalan positif. Oke, jadi itu tujuannya adalah menghalalkan. Ya, jadi memaafkan. Berat Pak, memaafkan itu berat. Beratnya apa? Karena itu masalah hati. Ketika seseorang itu sudah tersakiti hatinya, tergores hatinya, itu kadang-kadang ngapunten, ya sulit untuk memaafkan. Nah makanya di sini diapresiasi oleh Allah. Ya, diapresiasi barang siapa yang mau memaafkan akan kesalahan orang lain, ya, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa. Satu. Terus yang kedua, sampai ya ada 3 amalan Pak yang bighairi hisab, yang malaikat itu tidak bisa menghitung berapa besar pahala yang dia dapatkan. 3 ini ya, diantaranya adalah puasa. Wa ana ajzibi, kata Allah, saya nanti yang memberikan pahala puasa. Malaikat itu gak cawe-cawe, gak iso ngitung berapa besar yang akan diberikan pahala. Kemudian yang kedua adalah sabar. Ya, sabar itu keimanan yang luar biasa. Nah, dan yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang. Jadi orang-orang yang di akhirat, ketika di akhirat yang tidak memaafkan ya kesalahan orang, setelah mengetahui real nyata ya di depan mata ya kedua mata dia ternyata apresiasi dari Allah seperti ini, getun Pak, semuanya getun. Kenapa saya dulu di dunia tidak memaafkan kesalahan orang? Melihat begitu luar biasanya apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena itu ya wadahnya apa? Di antaranya adalah ini wow ya halal bihalal. Ya, antar kantor mungkin, antar ya kerabat mungkin. Bahkan alhamdulillah loh sekarang ini katakan kerabat-kerabat kita itu mengadakan halal bihalal atau mungkin setiap 3 bulan sekali mengadakan pertemuan famili. Pertemuan famili ya dengan harapan
Gini ku mau. Sebentar ya. Ini tuh hilang kabar. Nggih. Nggih, jadi intinya itu. Nggih, intinya itu. Nggih, itu jawaban dari saya. Bisa dipahami nggih? Iya, Mas Ustadz. Nggih. Pak Kawit dari Kalbar, ada yang mau tanyakan Pak Kawit? Monggo, silakan. Mau tanya Pak Ustadz, karena Nggih, saya monggo. keluarga saya kan di Jawa dan orang tua sudah nggak ada, tinggal adik di Jawa. Silaturahimnya saya hanya lewat aja, lewat HP. Gimana itu Pak? Nggih. Ya. Nggih, jadi gini Pak, untuk bersilaturahim itu kan memang banyak cara. Nggih. Sama panjenengan mengaji ini pun juga memang kalau kita memilih lebih utama, lebih utama memang bisa ketemu fisik, ya, face to face. Cara silaturahim terbaik itu ya seperti itu. Jadi dengan bertemu pada orang tuanya, pada kerabatnya. Nah, sama ngaji pun sebetulnya yang terbaik ya langsung hadir di majelis itu. Nah, cuman sekarang kan dikembangkan lagi. Di manual itu sudah mulai terkikis sekarang. Nah, sekarang dikembangkan, katakan kalau memang kesulitan untuk bisa bertemu langsung, ya sudah. Ya, metode berikutnya adalah ya, berkomunikasi via video call. Via video call seperti ini atau via Zoom virtual seperti ini. Monggo buat apa-apa. Ya, yang penting kan panjenengan punya merapi gitu. Kita bisa tahu kondisi orang tua kita alhamdulillah masih baik, saling mendoakan, sing kurang-kurang opo. Nah, itu bisa panjenengan ya bantu kan. Atur dulu Pak Fad. Itu jawaban saya. Salam. Tapi kalau dilihat dari nilai pahalanya berbeda loh Pak. Kalau kita berbicara pahala, ya tentu panjenengan ketemu orang tua yo ngetokno bensinnya, yo ngetokno macam-macam lah itu. Ini kalau lo nek panjenengan kepin mentransfer monggo langsung aja ditransfer enggak apa-apa. Itu aja. Yang sebut-sebut saya itu Pak. Sebut saya. Monggo yang lain. Pak Nanto. Masih Pak. Ustadz, ini pertanyaan terakhir ya, sudah 1:30, tapi kalau ada nanti Pak kita akutkan itu ya. Ustadz, mohon caranya dengan sekarang yang terjadi sekarang penentuan hari raya, Jumat atau Sabtu, ini kan membuat agak tanda petik simpang siur ya. Nah, Ustadz gimana mensikapi hal ini? Makasih Ustadz. Ya, makasih. Ya, ini terakhir ya. Jadi begini. Kalau Muhammadiyah memang sudah menentukan dengan ilmu hisabnya, ilmu falaknya, ilmu astronominya, yaitu pada hari Jumat, ya, besok itu sudah Lebaran, hisabnya begini, orang-orang Muhammadiyah itu menggunakan wujudul hilal. Wujud itu ada, hilal itu bulan. Nah, ketika hasil hisabnya itu sudah walaupun hanya 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, ya, mereka sudah mengatakan ini sudah masuk. Ini sudah masuk. Nah, contoh seperti tahun ini 1 Syawal ya, ini sudah masuk 3 derajat. 3 derajat. Sehingga orang-orang Muhammadiyah mengumumkan ya di kalangan Muhammadiyah sendiri itu 1 Ramadan kemarin sudah ditentukan ya, 1 Syawal pun juga sudah ditentukan, yaitu hari Jumat, karena menggunakan wujudul hilal, sudah wujud berapa derajat pun itu sudah wujud. Nah, 1. Kemudian kalau pemerintah ya, atau orang-orang NU lah
ini biasanya menggunakan ru'yah. Ru'yatul hilal. Ru'yah itu melihat. Ru'yatul hilal berarti melihat bulan. Loh, kenapa kok melihat? Nah, karena kembali pada hadis Nabi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jadi, mulailah 1 Ramadan itu dengan melihat bulan, dan mulailah Lebaran itu setelah melihat bulan. Jadi di sini Nabi menyampaikan melihat, bukan menghisap. Ya, sumu li ru'yati, ru'yati. Nah, itu dengan melihat bulan. Nah, inilah yang dijadikan dasar ya orang-orang NU dan pemerintah saat ini. Jadi tidak bisa mereka menghisap. Kalau menghisap sama, hasil hisapnya sama. Antara NU Muhammadiyah ya, antara itu sama. Jadi orang-orang Muhammadiyah juga belajar ilmu hisap, orang-orang NU pun sama juga belajar ilmu hisap. Hasilnya sama, ketemunya 3 derajat. Cuman pensikapannya yang berbeda. Karena orang Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, sedangkan orang-orang NU katakan menggunakan ru'yatul hilal. Nah, bisa diru'yah itu Pak, Bu, bisa diru'yah Bu kalau di atas 3 derajat. Jadi menggunakan teropong pun kalau 1-2 derajat itu sulit untuk bisa meru'yah, melihat. Nah ini kan 3 derajat. Saya tidak tahu untuk sore nanti ini ya, kira-kira bisa berhasil tidak melihat bulan. Nah, jadi ya inilah karena yang satu menggunakan wujudul hilal, yang satu menggunakan ru'yatul hilal, sampai kapanpun ya ketika hasilnya itu 1, 2, 3 derajat pasti akan ada perbedaan. Ya, pasti akan ada perbedaan. Ya. Jadi bukan hasil hisapnya, tapi pensikapannya setelah ilmu hisap. Oke. Nah, terus kalau seperti ini bagaimana? Ini, Pak. Panjenengan ketika ada keyakinan ya untuk mengikuti Muhammadiyah, silakan. Tapi tidak wajib. Tidak ada kewajiban. Jadi kalau sebatas panjenengan, wah aku yakin, ya sudah. Lebih-lebih panjenengan memahami ilmu falak katakan, ya, ilmu astronomi. Silakan. Nah, tetapi tidak ada kewajiban. Beda halnya ketika pemerintah sudah mengisbat. Kalau pemerintah sudah mengisbat, maka wajib hukumnya untuk mengikuti pemerintah. Zaman Nabi dulu, Pak, yang menjadi hakim itu beliau, Nabi. Ya, Nabi yang menentukan itu Nabi. Ketika Nabi mendapat informasi dari seorang nelayan, menyampaikan kepada Nabi, Rasulullah, saya melihat bulan. Gini-gini, sampai disumpah oleh Nabi. Wallahi, disumpah, yang bersaksi. Nah, Nabi langsung mengumumkan, Pak Linu, ayo diumumkan bahwa besok kita sudah berhari raya. Jadi yang menentukan, andaikan saja, Nabi menolak persaksian itu, Nabi menolak persaksian itu, dan Nabi lebih memilih katakan hari berikutnya, tetap maka kewajiban panjenengan dan saya mengikuti mengikuti Nabi tadi. Adapun orang tadi yang sudah melihat, aku sendelok kok. Ya, saking ditolak persaksian, ya sudah, saya besok tak lebaran. Silakan, tidak apa-apa. Hanya untuk dia saja. Dan orang yang meyakini saja. Nah, katakan saya melihat ya ditolak. Kemudian Pak Diananto ikut saya. Ya aku yakin. Ya aku sendelok. Silakan, tidak apa-apa. Ya, tetapi tidak wajib, tidak ada kewajiban. Berbeda ketika sudah diisbat tadi. Sudah diisbat tadi. Jadi kalau sudah diisbat maka wajib untuk mengikuti pemerintah. Nah, terus mensikapi dari 2 hari raya yang berbeda ini, ya bagaimana? Ya satu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing, tetap menjaga kerukunan, ya. Tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling menganggap dirinya paling benar. Jadi ya sudahlah.
karena ini ijtihad masing-masing. Jadi monggo silakan ikut. Cuman kalau saya terus saja pribadi saya sendiri loh ya, saya lebih milih pemerintah. Ya, kenapa? Karena pemerintah di dalam menentukan itu tentunya tidak hanya satu satu ormas, tidak. Tapi banyak ormas, banyak kiai, banyak ulama, ya, sehingga ketika dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada kesalahan-kesalahan, yang salah bukan kita, tapi pimpinan kita yang akan bertanggung jawab. Kalau saya pribadi, monggo panjenengan ikut yang mana silakan, monggo. Itu jawaban saya, Pak. Jadi yang satu menggunakan wujudul hilal, yang satu menggunakan ru'yatul, untuk bisa memungkinkan imkan ru'yah, memungkinkan untuk ru'yah itu di atas 3 derajat. Ya, kalau 3 derajat itu masih bisa dan banyak tidak bisa. Makanya net dilihat. Ya, ini kan 3 derajat. Dilihat. Ya. Ya, kalau bisa dilihat, ya alhamdulillah, berarti insya Allah besok kita bersama-sama akan merayakan Idul Fitri. Tapi kalau tidak terpantau, ya berarti kita istiqmal. Ya, 30 hari, berarti besok masih berpuasa. Loh, katanya kalau ada yang Idul Fitri tidak boleh berpuasa. Ya itu sekali lagi dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Wong kita yakinnya ikut pemerintah, katakan hari Sabtu ya. Wong yakinnya kita di Sabtu. Jadi kita istiqmal, tidak jadi masalah. Jadi yang tidak diperbolehkan itu yang haram itu ketika sudah diisbat oleh pemerintah, kok dia masih berpuasa. Katakan ono sing posone hari Sabtu, dia lebaran hari Minggu. Itu yang haram. Ya, karena sudah diisbat oleh pemerintah. Sudah itu ya, lebih 5 menit. Masih Ustaz, sebelum ditutup doa Ustaz, kami dari IKPLN daerah Jawa Timur yang menyelenggarakan puasa Ramadan, bulan Ramadan ini, mohon maaf kalau ada yang kurang, dan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, kami beserta pengurus menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, walaupun kurang sehari 2 hari, itu biar masing-masing. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah setelah bulan Ramadan nanti kita gagas kajian juga, tapi kalau berbeda, insya Allah akan kita jalankan. Saya kira itu Ustaz Fuad, mohon ditutup dengan doa Ustaz. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bersama, mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah SWT, direalisasikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Ramadan, menjadi minal aidin wal faizin wal maqbulin, jadi orang-orang yang suci, orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang beruntung dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'alna minal muttaqin minan nar. Allahumma ja'alna minal muttaqin minan nar. Allahumma ja'alna minal muttaqin minan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa la tadhur bina wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal aidin wal fa'idin wal maqburin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin ya rabbal alamin, hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. amin, amin, Ya, amin. terima kasih banyak pada panjenengan semua. Mugi-mugi saged kepanggih malih di bulan Ramadan yang akan datang. Mugi-mugi Allah SWT kula panjenengan panjang umur, sehat lahir batin, sehingga kita bisa kembali di tahun-tahun di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sampun kurang lebih maaf yang sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Ustaz. Saya tutup ya, karena menjelang mau buka puasa. Ya, matur suwun Pak Dino. Matur nuwun. Atur nuwun, sami-sami. Waalaikumsalam. Saya tutup. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.